Pengacara pernah minta Yosef jujur bunuh Tuti dan Amalia atau tidak? Ini jawabannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Sejak awal, Yosef menjadi sosok yang terus-terusan dicurigai oleh berbagai pihak terkait dengan kasus pembunuhan Tuti Suhartini 55 dan Amalia Mustika Ratu 23 terjadi di Subang, Jawa Barat. Hampir 3 bulan sejak 18 Agustus 2021 setelah kasus ini berlalu, status Yosef masih sebagai saksi sampai saat ini. Oleh Rohman, informasi ini diungkapkan melalui kanal YouTube milik Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim. Perlu diketahui, waktu itu Rohman meminta supaya Yosef untuk berkata jujur tentang fakta yang terjadi di lapangan. Saya sudah bilang dari awal, kalau Pak Yosef pelakunya, silakan cerita ke saya, kata Rohman. Kalau Pak Yosef bukan pelakunya juga cerita ke saya. Dua hal itu yang saya sampaikan, ungkapnya. Sambil mengucap sumpah, Yosef pun menjawab pertanyaan pengacaranya tersebut. Pak Yosef bilang, saya bukan pelakunya, saya tidak menyuruh melakukan, ujar Rohman mengutip jawaban Yosef waktu itu. Menurut Rohman, pengakuan kliennya tersebut membuat dirinya yakin jika Yosef tidak terlibat. Kemudian ia meminta supaya Yosef menceritakan sedetail-detailnya tentang kejadian tragis yang menimpa Tuti dan Amalia. Saya jangan sampai tahu dari pihak lain, karena orang yang mengetahui lebih dahulu adalah saya, kata Rohman. Eksklusif pengakuan Yosef. Diberitakan sebelumnya, setelah lama tak terlihat, dalam acara Aiman untuk pertama kalinya Yosef tampil di muka publik. Diunggah pada YouTube Kompas TV Selasa 28 bulan 9 2021, Yosef beri penegasan jika dirinya sama sekali tak terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Tidak sama sekali melakukan apapun yang dituduhkan, kata Yosef. Tidak sama sekali melakukan apapun yang dituduhkan, kata Yosef. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Yosef teringat waktu itulah pertemuan terakhirnya dengan korban Tuti Suhartini sebelum korban ditemukan tewas pada Rabu 18 bulan 8 2021. Saat itu diakui Yosef jika dirinya sudah pamit ke Tuti akan pergi ke rumah istri mudanya. Yosef mengatakan setibanya di rumah istri muda pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ia langsung tidur. Karena kenyenyakan, mungkin kecapean, kita bangun yang biasanya jam 3:30 itu bangun-bangun jam 5, ungkap Yosef. Aiman tiba-tiba mengungkit soal bercak darah di pakaian Yosef di tengah penjelasan Yosef. Diakui Yosef, dirinya tidak tahu dari mana bercak darah itu berasal, sebab dirinya dalam kondisi panik saat tahu Tuti dan Amalia menghilang. Saya tidak ngeh waktu itu, ujar Yosef. Dijelaskan Yosef, tujuannya ke tempat kejadian perkara atau TKP waktu itu ialah untuk mengambil perlengkapan bermain golf sebab akan bermain golf. Ia mengatakan jika dirinya mendatangi TKP pada pukul 07.15 waktu Indonesia Barat. Kita kaget itu, rumah semua sudah berantakan, ujar Yosef. Langsung saya teriak-teriak memanggil anak dan istri, sambungnya. Waktu itu Yosef mengaku bahwa dirinya sama sekali belum menemukan jasad Tuti dan Amalia. Setelah melihat keadaan rumah yang berantakan, hal pertama yang dilakukan Yosef ialah memanggil Ujang. Lalu ia pamit ke Ujang, mau melapor ke pihak kepolisian. Yosef mengaku dalam perjalanan ke kantor polisi ia sempat memberi kabar kakak korban bahwa Tuti dan Amalia diculik. Lantaran melihat bekas ban mobil di TKP, Yosef menyimpulkan korban diculik, lalu Yosef mengiyakan jika tidak ada bekas kerusakan di TKP. Ia juga menjelaskan jika kunci rumah hanya dimiliki oleh Tuti. Memang tidak ada sama sekali bekas kerusakan, kata Yosef. Saya lihat pas ke belakang, di pintu belakang kuncinya ada tergantung di dalam, sambungnya.
Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, menambahkan, jika Yosef baru sadar ada jasad Tuti dan Amalia di mobil saat ia kembali mendatangi TKP bersama dengan pihak kepolisian. Informasi tahu ada di mobil itu tahu dari warga yang ada di TKP, ungkap Rohman. Dilanjutkan Yosef, bahwa mobil Alphard tempat jasad korban tersimpan perlu diketahui dulu dimiliki olehnya kemudian diberikan kepada Tuti. Terus terang saja saya nggak bisa membawa kendaraan, ujar Yosef. Yosef mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa mempunyai musuh dan ribut dengan orang lain, sehingga kenapa terjadi kasus pembunuhan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.